Jadi Mas Alrich, uh, yang pertama kita masuk diskusi Mas. Yang pertama yang mau saya tanyakan atau mewakili pertanyaan dari teman-teman itu, sepertinya perang Rusia dengan Ukraina ini berlangsung lama Mas. Dimana kalau kita baca beberapa media bahwa uh, perang tersebut atau serangan tersebut diprediksi oleh Rusia hanya berlangsung 4 hari sudah bisa ditaklukkan. Sementara sebagaimana kita ketahui bersama bahwa udah 1 bulan nih sampai dengan hari ini perang masih berlangsung, gitu kan? Nah sekarang Mas yang jadi pertanyaan seperti apa dampak perang yang berkepanjangan terhadap perekonomian Indonesia kalau kita lihat dari sisi APBN, begitu juga kalau kita lihat dari sisi market yaitu IHSG. Oke, sebelumnya ini suara saya sudah jelas ya, takutnya agak oke. Baik, kalau kita lihat sebenarnya kalau untuk jangka pendek gitu ya, kalau kita ngomongin konteks perekonomian Indonesia gitu, kita lihat dari neraca pembayaran gitu, kemudian komposisi ekonomi saya kira relatif tahan terhadap konflik ini. Tapi kalau berkepanjangan gitu ya, seperti yang Mas Reinhardt katakan, hal tersebut nggak bisa diabaikan gitu, karena kan pasti akan memberikan dampak yang cukup panjang dan juga dampak yang negatif terhadap Indonesia. Walaupun memang kalau kita lihat secara langsung gitu ya, hubungan dagang kita sama Rusia dan Ukraina itu cuma di bawah 1%, cuma 0,9%. Kalau kita lihat dari data historikal 5 tahun ke belakang pun sampai akhir tahun kemarin itu masih tetap bertahan di bawah 1%. Jadi artinya pengaruh ekonomi dari Rusia Ukraina secara langsung ke Indonesia itu tidak signifikan karena hubungan dagang kita di bawah 1%. Tapi kalau kita lihat yang menjadi kekhawatiran adalah ketika ini berkepanjangan, ini kan bisa memicu rantai pasokan di pasar global nantinya. Nah nanti dari pasar global yang masuk ke Indonesia, jadi dampak tidak langsungnya ini bisa jadi sangat besar. Karena kalau kita lihat APBN kita di tahun 2022, itu kan proyeksi harga minyak mentah cuma di kisaran 63 US dollar per barrel. Nah, kalau kita lihat kondisi harga minyak mentah sekarang, itu di kisaran 100 US dollar per barrel. Nah, itu kan ada cukup jauh gitu ya ketimpangannya dari perkiraan yang sudah terrealisasi sekarang. Nah, artinya kalau misalnya ini berkepanjangan, impor kita dari luar itu pasti akan ada defisit neraca nantinya terkait dengan kenaikan harga minyak mentah, karena kan Rusia kan menjadi salah satu produsen minyak mentah terbesar di dunia. Nah, kemudian kalau kita lihat Rusia juga produsen untuk komoditas gas alam nomor 1 dunia. Sedangkan kita sebagai negara importir di hilirisasi produk dari gas alam itu kan ada LPG. Nah, kalau kita lihat di tahun kemarin 100% kebutuhan LPG di Indonesia, 80%-nya itu dipenuhi dari hasil impor. Jadi kan memang kebutuhan kita terhadap komoditas ini masih sangat besar. Nah pastinya kalau ini berkepanjangan pasti akan berdampak negatif terhadap neraca perdagangan kita ke depannya. Walaupun sebenarnya dari belakang itu kita masih ada backup-an juga dari komoditas CPO, nikel, dan juga batu bara gitu. Kita masih unggul di 3 komoditas tersebut. Tapi terlepas dari itu, kita masih punya beban tambahan yang mana kita akan ada pengeluaran di luar dari proyeksi, yaitu jumlah atau harga minyak mentah yang mengalami kenaikan yang signifikan saat ini. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya dampak perang ini terhadap ekonomi kalau berkepanjangan, ini sebenarnya kita bisa lihat dari 2 sisi gitu. Yang pertama dari sisi perdagangan gitu ya. Perang ini bisa menyebabkan volume perdagangan pasti nanti akan turun dan mendorong inflasi secara global ini meningkat sangat pesat. Apalagi inflasi ini akan ditransmisikan nantinya ke tingkat domestik, sehingga akan ikut mengganggu konsumsi masyarakat, khususnya untuk di Indonesia sendiri. Kemudian yang kedua ini kita bisa lihat dari sisi pasar modal atau IHSG gitu ya. Pastinya ini akan memberikan gangguan yang cukup negatif terhadap pergerakan pasar saham ataupun obligasi, yang mana ujung-ujungnya pasti akan menjadi pemicu pelemahan pasar seperti itu. Jadi untuk jangka pendek ini konteks perekonomian Indonesia sebenarnya nggak signifikan kena pengaruhnya, tapi yang dikhawatirkan ketika berkepanjangan
akan ada efek domino mulai dari Rusia ke pasar global, dari pasar global nanti masuk ke Indonesia seperti itu. Oke, baik Mas. Berarti secara jangka panjang ketika perang ini berlangsung berkepanjangan, maka ada sisi beban yang membebani APBN, yaitu adalah harga minyak mentah, gitu kan. Jadi karena proyeksi di APBN kita harga minyak mentah yaitu sebesar 63 dolar per barel, sementara sekarang tutupan tadi siang kalau nggak salah saya sekitar 120-an dolar per barel, udah nyaris 1 kali lipatnya. Kira-kira itu yang akan membebani APBN kita, dan juga tentunya akan berdampak secara kenaikan harga komoditas, teman-teman. Begitu. Nah, berarti yang diuntungkan ketika perang ini berkepanjangan adalah sektor komoditas, gitu kan Mas? Nah, pertanyaan, karena ini berkaitan dengan pertanyaan kedua. Jadi kalau kita lihat pekan lalu atau minggu kemarin, Mas Alrich atau teman-teman sekalian, itu sektor energi dan juga basic material itu terkoreksi, gitu kan? Nah, namun di awal pekan ini, gitu, mulai dari hari Selasa lah kurang lebih itu kembali naik, bahkan cukup signifikan. Jadi bagaimana Mas prospek ke depannya? Apakah masih akan kuat, dalam artian harga komoditas tersebut masih akan kuat sehingga akan mendorong pergerakan harga saham komoditas? Oke, ya betul. Tadi sudah disebutkan kalau sempat mengalami penurunan di pekan lalu. Karena di pekan lalu kan ada indikasi kalau perang gitu ya di Ukraina dan Rusia ini sudah mulai mereda gitu. Nah, artinya kan suplai dari komoditas ini sudah mulai mereda kembali, sudah mulai bisa teratasi nantinya. Nah, tapi ternyata potensi untuk terjadinya gencatan senjata atau perdamaian ini batal gitu ya. Tadi sudah dijelaskan sangat lengkap sama Mas Reinhardt. Kalau pencapaian untuk perdamaian itu justru gagal, dan justru semakin meningkat intensitas perang di sana, dan potensi untuk terjadi perang lanjutan justru masih semakin besar. Kalau kita lihat itu yang menjadi pemicu utama kembali untuk saham-saham sektor energi dan juga basic material kembali mengalami kenaikan. Karena kan tadi sudah sempat dibahas gitu, kalau kita lihat Rusia itu kan sangat besar sebenarnya pengaruhnya terhadap pasar global. Dia beberapa komoditas yang sangat besar itu dari mereka, seperti minyak mentah, kemudian ada gas alam, kemudian dari minyak nabati dia juga salah satu penyedia atau pensuplai minyak nabati dari biji bunga matahari. Kemudian Rusia juga penyedia amonia terbesar. Kalau kita tahu, sekedar informasi, kalau amonia itu kan kandungan paling penting dalam pupuk gitu ya, yang biasa kita pakai. Nah, kalau misalnya itu suplainya tertahan, otomatis harga pupuk nanti juga kedepannya akan naik gitu ya. Jadi akan berdampak sangat negatif untuk sektor-sektor pertanian ke depannya. Jadi sejauh ini kalau misalnya kita lihat untuk sektor-sektor energi dan juga basic material gitu ya, khususnya untuk di industri nikel, kedepannya masih cukup potensial karena sebenarnya selama perang ini masih intens gitu ya, potensi perang ini masih berjalan ke depannya, ini masih menjadi sentimen positif untuk beberapa sektor-sektor komoditas dan juga basic material. Karena kalau kita lihat kan itu yang menjadi pemicu ketika nanti selesai perang pun, masih akan ada yang namanya sanksi ekonomi terhadap Rusia, yaitu pemberhentian ekspor ataupun impor dari ke pasar global. Ini yang menjadi kekhawatiran. Tapi at least selama perang ini masih menekan kondisi Ukraina dan Rusia, ini masih bisa menjadi pendorong untuk komoditas-komoditas seperti batu bara, kemudian minyak mentah, gas alam, dan juga khususnya nikel. Karena untuk nikel sendiri kan di Amerika itu sudah mulai gitu untuk meningkatkan penetrasi kendaraan-kendaraan listrik karena terkait melihat harga minyak yang sangat tinggi. Jadi untuk mengatasi penggunaan minyak itu untuk mengurangi penggunaan minyak mentah itu salah satu alternatifnya adalah mengganti gitu ya bahan bakar yang tadinya menggunakan bahan bakar fosil ini lebih ke energi terbarukan. Nah, salah satunya adalah listrik. Sedangkan kendaraan listrik itu sumber energinya dari baterai. Nah, baterai kan bahan bakunya dari nikel. Jadi itu yang menjadi pemicu komoditas-komoditas ini. Dan kedepannya saya lihat masih cukup potensial untuk ruang gerak potensial upside-nya.
Baik, Mas. Baik. Nah, ini kaitannya juga dengan harga komoditas, Mas. Pertanyaan berikutnya, Iya. karena sebentar lagi kita kan akan memasuki bulan Ramadan nih, Mas, dan Idul Fitri, yaitu Oh bulan iya. April dan juga bulan Mei. Nah, kaitannya Iya. dengan komoditas tadi, kalau kita cermati kondisi ekonomi sekarang kan harga minyak goreng udah naik 100% lebih malah gitu kan. Selain Iya. itu juga mobilitas masyarakat dan juga akses keluar masuk kota itu semakin longgar atau tingkat traffic itu sudah mulai naik. Jadi apakah ini akan memicu kembali uh, terjadinya kenaikan harga barang yang sangat signifikan sehingga menyeluruhnya berdampak terhadap inflasi di Indonesia? Itu pertama. Dan bagaimana atau dampak kenaikan inflasi itu, apakah ada emiten yang menarik atau bisa teman-teman Sobat IDX perhatikan ketika terjadinya inflasi yang cukup tinggi di bulan-bulan tersebut? Oke. Iya, oke. Kalau kita ngomongin inflasi gitu ya, kemudian dikaitkan dengan yang namanya Ramadan dan juga Idul Fitri, bisa dikatakan ini sebenarnya inflasi musiman gitu, karena kan Oke. memang uh, setiap tahun gitu ya, kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu selalu ada kenaikan inflasi di bulan-bulan tersebut dari Ramadan ke Idul Fitri gitu, karena ada kenaikan pembelanjaan di situ. Seperti kalau misalnya kita ambil studi kasus gitu ya di tahun 2013, waktu itu sempat terjadi kenaikan inflasi gitu di Juli dan Agustus. Di Juli naik 3,29% dan juga di Agustus naik 1,12%. Nah, ini kan menjadi pemicu kenaikan lonjakan inflasi saat itu. Kemudian di tahun 2014 juga di akhir Juni dan akhir Juli Ramadan dan Idul Fitri terjadi juga kenaikan inflasi mencapai 0,93% atau hampir mencapai 1%. Kemudian kalau kita lihat di tahun 2018 dan 2019 itu juga masih sempat mencatatkan kenaikan inflasi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di bulan-bulan Ramadan dan Idul Fitri ini kan kenaikan inflasi biasanya bersumber dari permintaan barang gitu ya, secara dalam waktu yang singkat, tapi tingkat kenaikannya sangat pesat. Kemudian juga ada tarif angkutan udara yang mengalami kenaikan karena yang pulang kampung gitu ya, untuk siklus ke luar kampung pasti juga mengalami kenaikan yang pesat. Kalau kita lihat di tahun 2019 ini kan belum pandemi saat itu. Untuk jumlah penumpang pesawat saja itu mencapai 5,25 juta. Kemudian di tahun 2020 karena ada pandemi dan di saat itu pun juga sudah mulai diberlakukan pengetatan gitu ya. Di Mei itu sudah mengalami penurunan yaitu 0,09 juta. Tapi pas di tahun 2021 ini sudah mulai kembali naik menjadi 2,44 juta. Okay. Nah, artinya kalau kita lihat di tahun 2022 ini kan kita masuk masa normalisasi gitu ya, tahun normalisasi. Nah, ini kan diharapkan jumlah penumpang pesawat nantinya akan lebih naik dibanding dengan di tahun yang sebelumnya. Dan ini pasti bisa menjadi pemicu kenaikan inflasi. Kalau misalnya yang sebelumnya di beberapa tahun kenaikan inflasi di bulan Ramadan dan Idul Fitri terkait dengan permintaan barang yang signifikan, kemudian dari penumpang pesawat yang naik signifikan juga. Nah, di tahun ini kita banyak pemicu sebenarnya, entah itu dari kenaikan barang, kemudian dari potensi penumpang pesawat juga meningkat, tapi juga ada dampak tambahan yaitu dari perang Ukraina dan Rusia gitu, karena sejauh ini sebelum Ramadan pun kita sudah mengalami kenaikan permintaan barang dan jasa dan juga kenaikan harga gitu ya, terkait dengan minyak goreng yang tadi sudah Mas Reinhard sampaikan, yang sudah mencatatkan kenaikan yang sangat tinggi. Kemudian di pasar pun juga bahan-bahan baku gitu ya, yang seperti gula pun juga sudah mulai naik. Karena kan kalau kita lihat di sektor pertanian produknya akan terus naik terkait dengan pupuk yang sudah semakin langka dan juga mahal gitu. Karena tadi yang sudah dijelaskan, amonia di Rusia suplainya dihentikan. Jadi kan pasokan untuk pupuk ini sangat terbatas. Tapi kalau misalnya kita lihat gitu ya, pupuk kan mau mahal ataupun setinggi apapun harganya pasti akan tetap dibeli, karena kan kalau nggak dibeli bisa memicu krisis pangan nasional nantinya gitu. Jadi cara mengatasinya ya hanyalah dengan menaikkan harga bahan baku dan juga produk-produk pertanian ke depannya. Makanya di bulan-bulan Ramadan dan Idul Fitri ke depannya pasti akan memicu kenaikan inflasi nantinya dan juga atau kenaikan harga barang. Seperti itu, Mas Reinhard. Baik. Kemudian kalau saham
Ya. yang bisa dicermati saham-saham konsumsi dan juga di poultry gitu ya, industri di poultry dan juga di retail ini bisa dicermati karena biasanya pembelanjaan cenderung besar di situ. Nah, selain dari konsumsi bisa juga mencermati sektor-sektor penyedia layanan transportasi dan juga jalan-jalan tol seperti jasa marga karena kan ketika ada peningkatan restriksi masyarakat terkait dengan mudik, pasti mereka akan mendapatkan penambahan pendapatan yang sangat pesat di situ. Baik Mas, berarti buat teman-teman nih sudah pasti akan terjadi, diprediksikan kemungkinan besar akan terjadi inflasi yang lebih besar pada periode bulan Ramadan di tahun ini ketimbang Ramadan sebelumnya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan sektor-sektor konsumsi seperti Indofood, ICBP ataupun poultry seperti Cepin ataupun Java dan juga tentunya sektor transportasi atau infrastruktur seperti jasa marga sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Alrich. Nah, Mas, kaitannya lagi dengan inflasi yang kita bahas. Jadi kalau kita membahas inflasi itu, kita lihat berbagai negara di belahan dunia termasuk negara-negara besar, utamanya Amerika itu terjadi inflasi yang sangat signifikan, bahkan tertinggi dalam 40 tahun belakangan gitu. Oleh karena itulah target dari The Fed itu memperkirakan tahun ini akan dilakukan pengetatan moneter dengan menaikkan suku bunga sebanyak 7 kali di tahun 2022 untuk meredam atau menurunkan inflasi yang tinggi tersebut. Begitu. Nah, bagaimana Mas dengan proyeksi kebijakan Bank Indonesia terhadap dinamika di negara-negara maju, apakah Indonesia juga akan menaikkan suku bunganya yang sekarang di level 3,5% atau seperti apa, Mas? Oke. Kalau mencermati kenaikan suku bunga di Amerika gitu ya, karena kalau kita lihat memang itu sangat perlu dilakukan di Amerika karena kan tingkat inflasi di sana sudah mencapai 7,9%, sudah hampir 8%. Nah, itu kan sangat mengkhawatirkan kalau kita lihat proyeksi dari World Bank ya atau dari Bank Dunia untuk pertumbuhan ekonomi Amerika di tahun ini itu cuma di kisaran 3%. Sedangkan tingkat inflasi di Amerika itu di kisaran 7,9%. Nah, ini kan kalau kita hitung real growth-nya justru minus gitu ya dari proyeksi pertumbuhan 3% dikurangi dengan tingkat inflasi 7%. Nah, itu kan minus berapa persen itu. Nah, kalau kita lihat di Indonesia sendiri, ini kan kita inflasinya masih sangat rendah gitu, masih di bawah proyeksi. Kalau di tahun ini kan proyeksi inflasi kita itu berada di kisaran 3%. Sedangkan yang sekarang kondisi inflasi kita masih di kisaran 2%. Yeah. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu ya, di kisaran 5%. Nah, artinya kan di situ kita ada real growth gitu, dari proyeksi pertumbuhan ekonomi 5% dikurangi dengan tingkat inflasi kita di kisaran 2%. Nah, kita masih ada real growth ekonomi di kisaran 2-3%. Nah, artinya kan kita masih positif dibandingkan dengan ekonomi Amerika sendiri. Nah, ini kan menjadi katalis yang positif sebenarnya kalau kita lihat dari segi ekonomi. Karena kan biasa kalau teman-teman melihat inflasi gitu ya sangat tinggi itu memang cenderung berbahaya. Sedangkan kita masih rendah. Nah, kalau rendah pun juga tidak mengindikasikan kalau ekonomi kita tidak bertumbuh gitu. Karena kan kenaikan inflasi itu sangat bagus selama itu stabil dan masih bisa dikendalikan. Karena itu kan mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi. Nah, sedangkan kita, inflasi kita masih cukup terjaga di angka 2%. Makanya sejauh ini Bank Indonesia belum menaikkan suku bunga dan masih bertahan di suku bunga rendah di 3,50%. Dan ini sebagai informasi kalau suku bunga 3,5% ini adalah suku bunga terendah sepanjang sejarah Indonesia. Jadi ini kan dilakukan juga untuk menstimulasi pembelanjaan di domestik sendiri gitu ya untuk mendukung pemulihan ekonomi ke depannya. Karena kalau misalnya kita lihat ini kan inflasi masih 2%, sedangkan proyeksi 3%. Kalau nanti suku bunga dinaikkan, kita mengikuti cara yang diambil The Fed menaikkan suku bunga, nantinya perusahaan yang baru mau ekspansi gitu ya, baru mau tumbuh, ini kembali dibebani dengan suku bunga yang tinggi gitu. Nah,
adanya nanti justru perusahaan yang baru mau tumbuh ini batal pulih gitu ya, karena dengan beban yang justru bertambah. Makanya kalau kita lihat sejauh ini Bank Indonesia belum menaikkan suku bunga karena melihat kita masih butuh stimulus untuk bertumbuh. Sedangkan langkah yang diambil Bank Indonesia ini juga tidak mengabaikan kondisi yang ada gitu. Jadi mengambil langkah lain yaitu menaikkan GWM secara bertahap. Kalau saya nggak salah ingat 3 sampai 4 kali di tahun ini menaikkan GWM atau giro wajib minimum. Karena kan fungsinya kalau giro wajib minimum ini dinaikkan atau GWM ini dinaikkan akan mengurangi likuiditas di pasar atau jumlah uang beredar yang ada di pasar. Nah, kalau itu berkurang, artinya kan nanti tekanan inflasi ini bisa diatasi untuk menjaga stabilisasi rupiah ke depannya terkait dengan dampak dari inflasi di Amerika nantinya. Jadi sejauh ini justru fundamental ekonomi kita masih sangat bagus. Tapi kalau ditanyakan apakah ada potensi kenaikan suku bunga, pasti akan ada ke depannya untuk menangani laju inflasi juga. Tapi kita melihat ketika nanti ada kenaikan inflasi, saya rasa baru kenaikan suku bunga itu bisa dipertimbangkan karena sejauh ini kita justru masih butuh stimulus untuk melakukan pembelanjaan seperti itu. Baik Mas, berarti intinya inflasi akan terjadi kenaikan dan juga akan dilakukan pengetatan melalui kenaikan suku bunga BI, tetapi itu akan dilihat melalui apakah inflasi tersebut cukup atau pas untuk dilakukan kenaikan. Dimana terakhir kalau nggak salah saya kemarin di minggu kemarin Bank Indonesia itu menaikkan GWM menjadi 5% ya, dari yang sebelumnya itu di posisi 3,5%-nya aja yang diwajibkan oleh perbankan. Baik Mas, terima kasih atas diskusinya. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A seperti biasa. Jadi ini udah rame banget nih Mas yang bertanya, tetapi saya rangkum aja beberapa yang mungkin mewakili diskusi kita pada siang hari ini dan juga pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi yang paling menarik pertama nih Mas, dari Husnul Khotimah bertanya, Mas Alrich gitu kan, terkait dengan proyek IKN ini gitu di tahun 2024 hingga 2024 nanti dan seterusnya, seperti apa sektor transportasi, konstruksi, begitu juga dengan sektor properti. Oke. Kalau untuk semua sektor itu yang tadi Mas Reinhardt sebutkan, pastinya itu lebih ke hal yang positif ketika pembangunan IKN nanti sudah mulai berjalan gitu, khususnya di tahun 2024. Karena kalau kita lihat kan pasti penetrasi dari fasilitas baik itu transportasi, telekomunikasi, infrastruktur dan juga properti itu pasti akan mengalami pendapatan yang pesat ketika nanti pembangunan sudah dimulai. Walaupun kemarin memang ada berita yang cukup buruk gitu ya terkait dengan investor seperti investor besar dari SoftBank yang keluar, tapi sebenarnya di belakang masih banyak investor-investor ternama dari beberapa negara yang masih bertahan untuk proyek IKN ini. Jadi sejauh ini sebenarnya masih positif, terlebih untuk ketiga sektor yang tadi Mas Reinhardt sebutkan. Apalagi sejauh ini kalau kita lihat untuk konstruksi dan properti ini kan belum ada pergerakan yang signifikan, dan saya rasa dengan kondisi yang seperti ini masih cukup menarik untuk dilakukan bargain hunting gitu ya, atau melakukan pembelian ketika harga yang mengalami penurunan. Kalau kita lihat di sektor properti juga ini sebenarnya bisa kita ambil dari studi kasus kondisi ekonomi sebelumnya. Kita kan pernah krisis dan pernah recover juga. Kalau misalnya teman-teman mencermati data recovery ekonomi kita di tahun 2002 sampai 2008 dan juga sempat di 2009 sampai 2011. Itu kan kita ada dua kali recovery. Nah, di setiap 2 kali recovery itu selalu ada properti yang menjadi one of the best performance sektoral. Nah, artinya selalu bertahan di 3 teratas ketika adanya pemulihan ekonomi. Nah, tahun ini kan kita masuk normalisasi. Artinya untuk properti dengan kondisi yang sekarang belum ada pergerakan yang signifikan, ini sudah cukup menarik, terlebih nanti terkait dengan IKN di tahun 2024. Jadi yang memang alirannya value investing gitu ya, atau untuk investasi jangka panjang, itu sudah cukup menarik untuk mulai melirik di sektor-sektor properti dan juga konstruksi. Baik. Jadi teman-teman untuk value investing juga mulai dari sekarang properti sudah bisa mulai dikoleksi nih, karena kalau kita lihat juga 2 minggu belakangan
harga saham properti itu udah mulai diakumulasi ya Mas, udah mulai Iya, iya. cukup signifikan juga tuh naiknya. Jadi teman-teman, mumpung belum terlalu signifikan kenaikannya, masih bisa Iya. dikoleksi, terutama dengan tema perbaikan ekonomi di tahun 2022. Begitu. Iya, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya Mas, kaitannya juga dengan perbaikan ekonomi di tahun 2022. Jadi ada dari Mbak Davi ini bertanya, bagaimana sektor perbankan di tahun 2022? Jadi kalau kita lihat Mas, data kemarin dari awal tahun hingga sekarang itu sektor perbankan itu dibeli habis-habisan tuh sama investor asing. Sementara kalau kita lihat juga dari industrinya, secara industri perbankan, kemarin di bulan Februari pertumbuhan kredit itu tumbuh 6,3%, lebih tinggi atau lebih besar daripada pertumbuhan bulan Januari kemarin yang hanya sebesar 5,5% year on year. Seperti apa Mas untuk sektor perbankan, baik digital ataupun yang konvensional? Oke. Kalau untuk perbankan sebenarnya keduanya cukup bagus untuk tahun ini juga. Potensial upside-nya pun juga masih cukup lebar. Kalau kita lihat untuk bank-bank konvensional itu kan ditunjang sama perbaikan dari sisi laba, kemudian pertumbuhan kredit gitu, serta valuasi yang masih cukup menarik. Kemudian kalau kita lihat di bank-bank digital, ini disebut kita sebutkan bank digital masih bisa diuntungkan dengan potensi peningkatan jumlah nasabah gitu, dan juga perkembangan aplikasinya, baik itu dari pelayanan ataupun services dari aplikasi-aplikasi setiap dari bank digital ini masih cukup potensial untuk melakukan perkembangan. Terlebih kan kalau kita lihat ini sebenarnya ada 3 tahap untuk bank digital, dan yang masih berada di tahap pertama dan kedua ini masih cukup potensial untuk mencatatkan kenaikan. Nah, prospeknya untuk kedepannya, kalau perbankan ini pasti searah dengan kondisi ekonomi. Ketika ekonomi pulih, pasti banyak perusahaan yang akan mulai ekspansi. Nah, untuk ekspansi, pasti mereka butuh dana. Nah, biasanya dana kan di penyaluran kredit dari perbankan. Jadi kalau misalnya kita lihat, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang sekarang sudah mulai berjalan gitu ya, untuk kondisi perbankan pun juga pastinya akan positif ke arah sana, karena melihat walaupun GWM gitu ya, GWM kemarin sempat dinaikkan dan di tahun ini akan direncanakan dinaikkan sebanyak 3 kali. Yeah. Itu kan sudah sesuai dengan takaran untuk penyaluran kredit oleh perbankan. Jadi Bank Indonesia meyakini walaupun ada kenaikan GWM, ini tidak memberatkan untuk penyaluran kredit di tahun ini. Jadi kedepannya pun juga sebenarnya perbankan baik itu konvensional ataupun digital masih sangat potensial untuk mencatatkan kenaikan dan juga prospek yang cukup baik ke depannya. Iya, baik. Jadi itu teman-teman, karena sektor perbankan berkorelasi sangat positif terkait dengan perekonomian suatu negara. Jadi ketika terjadi perbaikan ekonomi atas suatu negara, maka secara logikanya kinerja perbankan juga akan mengalami perbaikan karena adanya peningkatan jumlah kredit yang dibutuhkan, sehingga berdampak pada kenaikan jumlah laba dari perbankan tersebut. Jadi teman-teman masih bisa dikoleksi atau udah bisa mulai dicicil tuh saham-saham perbankan gitu. Mas, pertanyaan terakhir mengenai CPO nih Mas. Jadi minyak goreng ini kan lagi viral nih, udah naik, ada yang dari 14.000 ke 25.000, ada yang 28.000 per liter gitu kan. Jadi ini mungkin bisa jadi pisau bermata dua nih. Dari satu sisi bisa meningkatkan inflasi, tetapi dari satu sisi juga bisa memukul daya beli masyarakat, begitu. Tapi kalau kita lihat dari sektornya Mas, apakah masih bisa dikoleksi nih Mas? Karena sektor-sektor saham CPO ini kan udah mulai cukup tinggi juga mengalami kenaikan. Jadi ada dari Mbak Atika ini nanya, apakah saham CPO ini meskipun harga sahamnya sudah rally cukup tinggi, masih bisa dikoleksi hingga akhir tahun Mas? Oke. Kalau untuk koleksi saham CPO gitu ya, saya lihat ini sebenarnya kita lebih menunggu kebijakan pemerintah dulu. Karena di luar dari kebijakan pemerintah, ini sektor CPO sebenarnya masih
ruang gerak untuk potensial upside-nya masih cukup besar. Karena kalau kita lihat, ini kan minyak nabati itu kan ada sumbernya dari banyak hal, banyak produk. Dari kedelai bisa, kemudian dari biji bunga matahari bisa, dan yang cukup besar itu dari CPO. Nah, kalau kita lihat minyak nabati ini kan yang cukup besar dari biji bunga matahari itu ada di Rusia dan Ukraina. Nah, itu kan suplainya atau ekspornya dihentikan selama perang terjadi di sana. Nah, artinya kebutuhan akan minyak nabati di pasar global pun itu cukup besar. Dan demand-nya yang selama ini mungkin tergantung dengan supply dari Rusia, itu tidak mendapatkan supply lagi. Dan mereka akan minta kemana? Pasti sasarannya hanyalah Malaysia dan juga Indonesia, karena kan kita sebagai produsen nomor satu untuk produk CPO. Nah, kalau kita lihat secara sentimen dari global sebenarnya kita positif, tapi melihat kebijakan pemerintah kemarin yang yaitu menaikkan pajak menjadi 80%, itu menjadi pemberat untuk para emiten CPO untuk melakukan ekspor. Padahal kan kalau misalnya mereka melakukan ekspor keluar, pendapatan mereka akan lebih besar di situ, jadi margin mereka akan ditunjang. Nah, dengan adanya kebijakan kemarin, ini menjadi pemberat sebenarnya untuk perusahaan-perusahaan di sektor CPO. Apalagi yang kalau kita lihat perkebunan yang terintegrasi gitu ya, seperti Wilmar, kemudian ada First Research, dan juga ada Goldman Agri Research, ini akan berdampak sebenarnya lebih sedikit dibandingkan dengan pelaku perkebunan hulu seperti Ali gitu, kemudian LSIP, kemudian ada DNSG dan TAPG, karena itu kan produknya cuma dari hulu, produk mentahnya dijual, sedangkan yang Wilmar, First Research, dan Goldman Agri Research itu produk sampai ke hilirnya, sampai produksi minyak goreng. Nah, itu kan mereka masih mendapatkan pendapatan yang cukup besar karena bisa memanfaatkan harga minyak goreng yang naik. Tapi secara keseluruhan, kebijakan pemerintah ini menekan margin untuk emiten-emiten yang ada di sektor CPO. Jadi sebenarnya kalau misalnya layak dikoleksi atau enggak, ini masih layak dikoleksi sebenarnya, tapi untuk masuknya tunggu kebijakan pemerintah. Kalau misalnya nanti sudah ada keringanan dari kebijakan tersebut, sudah mulai kembali bisa layak dikoleksi, karena yang menjadi pemberat untuk penggeraknya hanyalah kebijakan itu, kenaikan dari dari tarif ekspor yang menjadi 80-an%. Nah, kan itu yang menjadi pemberat untuk dilakukan ekspor keluar oleh para pelaku CPO. Kalau untuk secara global sebenarnya mereka masih sangat positif karena permintaan sangat besar di luar. Ya, baik.